Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ganes Ega Pratiwi dan ketujuh rekan saya, Alif Kurnia Adi, Elza Karisma Saputri, Ibnu Erlangga, Leni Eka Puspita, Luli Aftikarlina, Sakira Putri Aufa, dan Sufian Aldi Saputra. Di sini kami akan membahas tentang manusia dan kehidupan. A. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari kiamat. 1. Asal-usul kejadian manusia. Ada 3 hal yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu unsur-unsur pada penciptaan manusia, penciptaan Adam alaihi salam, dan penciptaan anak cucu Adam alaihi salam. A. Unsur-unsur penciptaan manusia. Keberadaan manusia yang mudah untuk dikenal adalah bentuk fisik atau tubuhnya. Unsur terpenting yang membentuk susunan tubuhnya adalah air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa semua benda yang hidup, termasuk manusia, dijadikan dari air sebagai salah satu komponen terpenting. Kenyataan ini dapat dikaji secara ilmiah pada semua kehidupan yang ada di muka bumi, mengingat semua makhluk hidup tersusun dari timbunan sel hidup, dan air merupakan salah satu komponen yang penting dari bagian bangunan sel. Air meliputi susunan selaput plasma, sitoplasma, dan nukleus dari organ sel. Setelah air menyatu dengan sel, maka gerakan larutan dalam sel menunjukkan adanya kehidupan yang penuh misteri. Tanpa air, manusia atau termasuk makhluk hidup lainnya tidak mungkin hidup. Unsur keduanya adalah tanah. Bumi atau tanah mengandung beberapa zat seperti zat besi, emas, perak, kalsium, dan beberapa zat lainnya. Di samping itu, beberapa zat kimia yang membantu dalam pembentukan dan pewarnaan tanah, sehingga warna tanah dan tempat satu dengan lainnya berbeda. Seperti daerah padang pasir, tanahnya cenderung kuning, sedangkan di daerah tropis tanahnya cenderung berwarna kecoklat-coklatan. Bahkan suatu wilayah atau suatu kecamatan antara desa satu dengan desa lainnya, warna tanahnya berbeda. Sebagai wujud keterkaitan antara beberapa zat dan warna yang ada di tanah, juga rahasia Allah dalam penciptaan manusia. Maka hasil penciptaan ini melahirkan warna kulit yang berbeda. Ada yang hitam, putih, sawo matang, dan lainnya. B. Penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam. Al-Quran tidak menguraikan secara rinci proses penciptaan Adam yang mayoritas ulama menamainya manusia pertama. Secara garis besar yang disampaikan adalah 1. Bahwa awal manusia adalah tanah. Bahwa tersebut disempurnakan setelah proses penyempurnaan selesai, maka ditiupkan kepada ruh ilahi sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 dan Surat Al-Said 71-72. Penjabaran dari surat kedua ini bila dikaitkan dengan ketiga poin tentang penciptaan Adam, maka saling memperkuat antara Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 dengan Quran Surat Sad ayat 21-72. Untuk itu maka surat yang digunakan untuk menguraikan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 29-29 sebagai berikut, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal
dari lumpur hitam yang berbentuk. Penjelasan ayat 28 lebih difokuskan pada kata basyara, diambil dari kata basyara yang artinya kulit. Kata ini biasanya diartikan dengan manusia, sehingga yang nampak dari manusia adalah kulitnya. Dengan demikian, penekanan pada kata ini bila dikaitkan dengan penciptaan Adam alaihissalam adalah: 1. Sosok anggota tubuh antara penciptaan Adam demam manusia sesudahnya anak cucu Adam, di mana masing-masing anggota tubuh memiliki kepala, 2 mata, 2 telinga, hidung, dan anggota lainnya. 2. Penciptaan Adam alaihissalam dengan manusia sesudahnya, masing-masing memiliki naluri yang sama seperti haus, lapar, dorongan seksual, cemas, gembira, berharap. Jika kehidupan diibaratkan halte atau tempat peristirahatan, maka sakaratul maut adalah gerbang menuju terminal pertama. Sebelum menuju terminal awal dari perjalanan ini, kedahsyatan di gerbang sakaratul maut adalah Allah berfirman, jika melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Surat Al-An'am ayat 6. Imam Ar-Raghib Al-Ashafani dan para ulama lainnya menjelaskan bahwa istilah sakaratul maut diambil dari kata dasar sakara yang berarti mabuk atau kehilangan akal, dan bahasa Arab kata sakara paling banyak digunakan untuk makna mabuk karena minum minuman keras. Terkadang juga digunakan dengan kata marah, rindu berat, pingsan karena beratnya rasa sakit. Inilah yang dimaksud dengan sakaratul maut. Detik-detik menegangkan saat nyawa akan dikeluarkan oleh malaikat dari jasad seorang hamba dinamakan sakaratul maut. Karena pada saat itu orang yang mengalami berada dalam keadaan setengah sadar dan setengah pingsan. Dia tidak berada di dalam alam dunia, pun belum sepenuhnya masuk alam akhirat. Al-Barzakh, terminal awal menuju perjalanan panjang. Perjalanan ini dimulai dari sebuah lubang kecil di suatu sudut bumi yang mendidingkan tanah dan batu. Itulah liang kubur, rumah masa depan bagi setiap manusia, tempat sempit, gelap, dan yang menakutkan, yang akan meremukkan setiap tulang dan memisahkan setiap persendian, yang segera melumat daging dan menghancurkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Alif. Alam barzah adalah persinggahan pertama sebelum manusia menuju alam keabadian. Setiap manusia akan melewati jenjang ini. Tak kalah Munkar dan Nakir akan bertanya tentang siapa Rob mereka, apa agama yang dipeluknya, kitab suci apa yang diimaninya, juga tentang manusia yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Jika ia seorang mukmin sejati, semua pertanyaan itu akan dijawab dengan penuh mantap, yakin, dan percaya diri bahwa jawaban itulah yang diinginkan. Allah pun meneguhkan hatinya untuk tetap memegang teguh kalimat itu hingga dikuburnya. Malaikat tersenyum dengan jawaban yang diberikan, diperlihatkannya tempat kembalinya kelak. Adapun mereka yang kufur dan ingkar, jawaban yang keluar dari mulutnya selalu sama, aku tidak tahu, aku tidak dengar. Setidaknya Munkar dan Nakir mengulang pertanyaan yang serupa hingga 2 kali. Namun jawaban yang diperoleh selalu sama. Semakin geram keduanya, dihantamkannya tubuh dengan palu besi, yang jika palu tersebut diarahkan ke gunung batu, niscaya ia akan menjadi abu. Saat palu besi itu membara menyentuh tubuhnya,
Mulutnya melengking dan mengerang, dan erangan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin. 2. Hari dibangkitnya seluruh makhluk. A. Ditiupnya, yang dapat dibayangkan sebagaimana nasib manusia-manusia sial yang menyaksikan hancurnya alam semesta. Saking dahsyatnya, ada di antara mereka yang tengah hamil kemudian gugur kandungannya. Ada pula seorang ibu yang tengah menyusui bayinya secara tidak sadar dilempar, lalu berlari untuk mencari keselamatan. Bahkan seorang anak kecil tiba-tiba rambutnya beruban. Manusia seperti orang-orang yang sedang mabuk berat, padahal mereka sama sekali tidak mabuk, melainkan azab Allah yang sangat keras. Ternyata dahsyatnya proses kehancuran alam semesta yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala pertama tidak hanya dirasakan oleh mereka yang masih hidup, bahkan orang-orang yang dikubur pun merasakan dahsyatnya Fahzul Akbar. Hanya orang-orang yang Allah khususkan dengan rahmatnya yang bisa selamat dari bencana Fahzul Akbar ini. Mereka itu adalah orang-orang yang syahid saat memerangi orang-orang kafir. Mereka benar-benar tentram dan tenang saat penghuni kubur lainnya tersiksa oleh kerasnya Fahzul Akbar. B. Hari kebangkitan semua yang mati. Mereka dibangkitkan sesuai dengan kondisi masing-masing sebelum mereka meninggal dunia. Jika kehidupan diakhiri dengan kesyahidan, dengan kondisi darah yang menetes, maka di hari kiamat nanti akan menghadap Allah dengan pakaian dan tubuh yang berlumur darah yang harumnya semerbak. Begitu pula orang yang berihram dibangkitkan saat dengan bertabilah. Namun celakalah bagi mereka yang mati dengan bunuh diri. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat kematiannya. 3. Peristiwa saat manusia dikumpulkan. Padang Mahsyar merupakan persinggahan yang membuat setiap jantung manusia berdetak kencang. Mata mereka terbelalak, tak sanggup terpejam, dan semua berada dalam puncak rasa tegang. Masa penantian yang meski hanya sehari di dalam akhirat, namun orang-orang kafir dan para pendosa itu merasakannya bagai 5.000 tahun. Di tengah padang luas yang tak bertepi, seluruh manusia, makhluk, jin, bahkan binatang dari awal diciptakan hingga akhir akan dikumpulkan. Dalam suasana yang tidak menentu, mereka mengalami beberapa kejadian yang semakin membuat mereka tersiksa. A. Matahari akan didekatkan. Pada hari itu, matahari akan didekatkan ke kepala manusia sampai jarak 1 mil. Keringat-keringat yang keluar dari sesuai kadar dosa yang mereka lakukan di dunia begitu menyiksa. Belum lagi lamanya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masing-masing hamba. Padahal hamba yang dikumpulkan di padang mahsyar sangat banyak, entah berapa miliar atau berapa triliun manusia dan jin. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka sebenarnya. Setiap manusia menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah. Padahal 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah yang artinya, sungguh sehari di sisi Rabb-mu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. B. Padang Mahsyar. Setelah semua akhlak hidup dibangkitkan dari alam kubur, mereka digiring ke sebuah tempat pengumpulan Al-Mahsyar. Tempat tersebut bukanlah bumi yang saat dipijak oleh manusia, karena bumi dan langit telah hancur musnah pada tiupan sangkakala yang pertama. Pada saat itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan bumi dan langit dengan bumi yang baru, yang sama sekali berbeda dengan bumi dan langit yang saat ini ada. Sebagaimana disebut oleh firman Allah, artinya, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Penjelasan ayat 28 lebih difokuskan pada kata basyara, diambil dari kata basyara yang artinya kulit. Kata ini biasanya diartikan dengan manusia, sehingga yang nampak dari manusia adalah kulitnya. Dengan demikian, penekanan pada kata ini bila dikaitkan dengan penciptaan Adam alaihissalam adalah 1. Sosok anggota tubuh antara pencipta Adam alaihissalam. Demam manusia sesudahnya, anak cucu Adam, di mana masing-masing anggota tubuh memiliki kepala, 2 mata, 2 telinga, hidung, dan anggota lainnya. 2. Penciptaan Adam alaihissalam dengan manusia sesudahnya masing-masing memiliki naruli yang sama seperti haus, lapar, dorongan seksual, cemas, gembira, dan berharap. F. Ujian untuk menentukan keimanan seseorang. Jika seseorang telah melewati semua proses perjalanan di atas, maka fase berikutnya yang tak kalah menegangkan adalah pos ujian untuk menentukan keimanan seseorang. Fase inilah yang akan membongkar kedok kemunafikan seseorang. Jika dalam fase-fase sebelumnya orang mukmin dan munafik disatukan, karena orang munafik secara dahir menampakkan keislamiannya, maka pada fase ini kenifakan mereka akan terkuak hingga mereka tidak lagi bersama orang mukmin. Pada hari akhir dari masa-masa hari mahsyar, pada hamba yang digiring dan dihimpun menuju surga, dan ada yang digiring menuju neraka. Adapun orang-orang kafir, maka setiap golongan dari mereka mengikuti sesembahan yang mereka ibadahi dahulu. Orang-orang yang mengibadahi matahari, mereka akan mengikutinya. Lalu dihimpun orang-orang kafir menuju neraka laksana pengumpulan ternak secara kelompok-kelompok. Allah berfirman, artinya, dan orang-orang kafir digiring menuju neraka dengan berkelompok-kelompok. Az-Zumar 3971. G. Surga dan neraka. Selanjutnya perjalanan manusia beriman selanjutnya adalah menuju surga. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik akan dimasukkan ke neraka. 1. Nama-nama surga. Surga memiliki nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jannatul Firdaus yang merupakan tertinggi derajatnya. Ia terletak di bawah Arsy Ar-Rahman. Kemudian Jannatul Naim yang penuh kenikmatan. Jannatu ADN, Darussalam negeri yang penuh keselamatan. Jannatul Mawah dan Kuldi. 2. Bangunan surga. Bangunan yang terbuat dari bata emas dan perak, aduknya beraroma kasturi yang sangat harum. Kerikilnya terbuat dari mutiara, luluh, dan yakut, dan tanahnya terbuat dari zafaran seperti tepung putih yang beraroma kasturi. 3. Pintu-pintunya. Seseorang wanita yang rajin sholat 5 waktu dalam sahum lalu meninggal sedangkan suaminya ridho, maka ia akan dipersilakan untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia sukai. 4. Sungai-sungai di surga. Sungai di surga adalah sesuatu yang pasti ia terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Terletak di bawah Ghuraf Maghilagai, istana-istana dan taman-taman penghuni surga. 5. Pohon, tanaman, dan naungan di surga. Di dalamnya terdapat pohon yang apabila seseorang pengembara itu berjalan di bawah naungan selama 100 tahun, ia belum keluar dari naungannya. Pohon-pohonnya kekal dan buahnya dekat lagi rendah menjuntai sehingga mudah diambil. 6. Buah-buah tanaman di surga. Buah-buahan di surga banyak yang serupa dengan buah-buahan di dunia.
Dilihat dari bentuk dan namanya, bedanya bahwa di surga buah tersebut tidak layu, busuk, tua, atau mengecil dan berkurang sebagaimana buah yang di dunia. 7. Makanan dan minuman di surga. Penduduk surga akan dihidangkan makanan dan minuman yang lezat, yang sangat mengundang selera. Apapun yang mereka inginkan, pasti mereka dapatkan. Hidangan bagi mereka yang pertama kali adalah daging hati ikan paus. Kemudian, disembelihkan baginya sapi yang makanan sehari-harinya adalah rumput surga. Adapun tempat makanan dan minuman mereka berupa gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Artinya, dan diedarkan kepada mereka benjana-benjana dari perak dan piala-piala bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukir mereka dengan sebaik-baiknya. Surah Al-Insan, surah 76, ayat 15-16. 8. Makligai dan istana surga. Makligai dan istana surga terbuat dari emas dan mutiara terbaik yang disediakan bagi hamba-hambanya yang beriman. 9. Keadaan para penghuni surga. Para penghuni surga mulus, tampan, dan bercelak. Mereka senantiasa muda dan pakaiannya tidak pernah lusuh. Golongan pertama yang masuk surga. 10. Neraka. Lokasi neraka. Jika surga dan neraka terletak di langit ketujuh, maka sebagian salaf berkata bahwa neraka terletak di dasar bumi yang ketujuh. Begitu pendapat Ibnu Mas'ud dan lainnya. Namun para jumhur tawakuf berdiam diri dalam masalah ini, dan inilah pendapat masalah yang dipilih oleh Asy-Syafi'i dan Waliyullah Ad-Dahlawi. 11. Pintu-pintu neraka. Jahanam memiliki 7 pintu, yang tiap-tiap pintu telah ditetapkan golongan yang akan dimasukinya. Allah berfirman, artinya, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. 12. Sumur dan jurang. Kedalamannya sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yaitu, pada suatu hari kami bersama Nabi, lantas kami mendengar suara benda jatuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian suara apakah itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Nabi SAW bersabda, "Itu adalah suara batu yang dikirim dari neraka Jahanam sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasar neraka." 13. Luas Jahanam. Untuk mengetahui luas dan besar Jahanam, dapat dibayangkan seandainya Jahanam memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat, juga dengan mengetahui besarnya tubuh para penghuninya, yang gerahamnya sebesar gunung Uhud, jarak antara pundak sama dengan perjalanan 3 hari, tempat duduknya sejauh Mekah dan Madinah, bahwa seandainya seorang penduduk neraka menangis, maka air matanya yang menetes dapat menjadikan sebuah perahu berlayar di atasnya. 14. Bahan bakar neraka. Allah berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu." Sebagian musyafir mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu korek atau batu belerang. Ada yang mengatakan batu berhala yang dahulunya disembah oleh orang musyrik. Mereka menjadikan bahan bakar neraka sebagai penghinaan atas sesembahan mereka. Begitu pula para penyembahnya. 15. Makanan dan minuman di neraka. A. Pohon zakum. Mayangnya seperti kepala setan, tumbuh di bawah dasar neraka Jahim. Setiap yang memakannya, maka ususnya akan terburai. B. Pohon dari, yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat menggemukkan dan tidak dapat menghilangkan lapar, karena ia menyumbat di tenggorokan, tidak keluar dan tidak masuk ke dalam perut. Demikian menurut Ibnu Abbas. C. Gislin, yaitu nanah bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. 16. Pakaian di neraka. A.
pakaian dari kathiran yang terbuat dari tembaga yang dileburkan. B. Tikar dan selimut api atau mihat dan gasawi. 17. Kondisi penghuni neraka. A. Wajah mereka cacat dan terbakar. B. Setiap kulit mereka matang karena terbakar, maka Allah akan mengganti kulit yang baru. Begitulah seterusnya. Penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka. B. Ragam orientasi hidup manusia. Manusia sebagai khalifatun menempati posisi ganda di ruang publik yang sangat luas, mengelokkan dan menggiurkan siapapun yang memandangnya secara makruh. Di situ sisi mereka merupakan agen pencerahan. Namun, pada saat bersamaan, manusia justru menjadi agen kerusakan. Al-Fashid. Gambaran ini menunjukkan konsekuensi manusia sebagai salah satu makhluk Allah yang dikaruniai beberapa potensi secara tidak langsung menghantarkan kesadaran manusia akan keagungan Allah yang keterbatasan hambanya sebagai makhluknya. Untuk itu, diperlukan penyikapan yang tegas dalam menempuh perjalanan hidup, agar kehidupan dapat mendapatkan manfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk menyikapi orientasi hidup, yaitu 1. Orientasi hidup yang salah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang orientasi hidupnya di dunia hanya mengejar kenikmatan duniawi, sehingga ia lupa bahkan tidak pernah memikirkan nasib hidupnya di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 yang artinya, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagia yang menyenangkan di akhirat." Yang A. Obsesinya hanya mengejar kenikmatan dunia, baik berupa wanita, anak, harta benda, seperti emas, perak, kendaraan, binatang ternak, sawah, ladang, dan lain-lain. Karena kenikmatan dunia itu merupakan daya tarik bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memperdulikan waktu lagi, di mana siang dan malam hanya digunakan untuk mengejar dan memperbanyak kesenangan hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang B. Bertambahnya ambisi untuk memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Manakala melihat orang lain memiliki kekayaan di atas dirinya, hal ini dapat dipahami dari perilaku teman-teman Karun di saat mereka melihat kemegahan Karun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, maka keluarlah Karun pada kaumnya dan kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar, mempunyai keberuntungan yang besar. Ayat ini menjelaskan dan mengingatkan pada seluruh manusia tentang Karun ketika keluar dari istananya yang diiring-iringi pasukan keamanan yang lengkap, terdiri dari pengawal, hamba sahaya, orang-orang sebagai kaki kanannya, para kerabatnya, istri dan dayang-dayangnya, anak keturunannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya. Dalam kondisi demikian, sebagian di antara manusia ada yang berdoa dan berkeinginan agar kehidupan di dunianya seperti yang diberikan oleh Karun. Yang kedua, orientasi hidup yang benar. Allah tidak menghendaki kehidupan di dunia yang dilakukan oleh manusia sangat memberatkan, bahwa sebaliknya yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang mudah. Untuk itu, Allah memberi petunjuk kepada mereka pada jalan yang harus dilaluinya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu,
Barang siapa yang ingkar kepada taghut, syaiton, dan apa saja yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini dengan jelas bahwa Allah telah menunjukkan jalan kehidupan yang harus dilalui oleh setiap manusia, yaitu jalan menuju kebenaran akan diuraikan dan jalan menuju kesesatan. Di antara kedua jalan ini, Allah mempertegas perbedaannya. Begitu juga dengan konsekuensi bagi setiap manusia yang menempuh jalan ini. Siapa orangnya yang mengikuti jalan yang benar, maka ia termasuk tergolong orang-orang yang cerdas. Salah satu indikatornya adalah mampu memanfaatkan potensi-potensi pemberian Allah kepada diri yang harus digunakan dan mana yang tidak harus digunakan, sehingga membawa manfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Di samping itu, dia selalu menghitung dan mempertimbangkan secara cermat dan berhati-hati untung dan ruginya terhadap aktivitas yang dilakukannya, karena dia memahami resiko yang dilakukannya akan berdampak pada kehidupan dalam kubur dan di akhirat. Dia pun menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilakukannya tidak akan terlewati oleh pantauan Allah yang tercatat secara rapih oleh malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatannya, dan di akhirat nanti harus dipertanggungjawabkan. Adapun jaminan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang benar adalah dimudahkan ketika mendapat kesulitan, dicukupkan kebutuhan hidupnya, dan diberi rizki yang tak terduga. Sesuai firman Allah Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tiada sangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dihapuskan kesalahannya dan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 5 yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. C. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. 1. Tujuan penciptaan manusia. Segala sesuatu ciptaan Allah yang ada di muka bumi tidak ada yang sia-sia, bahkan seekor lalat sekalipun, meskipun banyak mudratnya menurut pandangan manusia. Pernyataan ini akan berlanjut pada keberadaan manusia di muka bumi sebagai khalifah dengan misi memimpin, mengelola, memakmurkan, dan memelihara keselamatan alam semesta. Untuk itu, Allah menurunkan agama yang terakhir, Islam, untuk dijadikan pegangan hidupnya dalam rangka menjalankan tugas kekhalifahan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Secara normatif, tujuan penciptaan manusia sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Pengertian menyembah dalam ayat ini bukan terbatas pada ritual keagamaan, ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, akan tetapi lebih luas lagi. Sesuai dengan Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 191-192. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat ini bila dikaitkan dengan penciptaan manusia, maka untuk beribadah dan mengandung beberapa
kriteria bagi orang-orang yang berakal sehat, yaitu A. Mengingat Allah dalam berbagai keadaan, baik dalam melakukan tugas pribadi, kepentingan kemasyarakatan, kepentingan berorganisasi, atau lembaga tempat mencari nafkah maupun tugas dalam mengemban negara, baik dalam keadaan susah maupun senang. B. Selalu memikirkan penciptaan alam semesta untuk melakukan penggalian makna terdalam yang berada di balik simbol penciptaan ini. C. Percaya dan yakin adanya Allah, serta mensucikan diri segala sifat yang kurang. D. Selalu berdoa memohon ampun kepada Allah, terlebih yang bersangkutan merasa berbuat salah atau melanggar aturan. Bertolak pada ayat tersebut, maka tujuan manusia beribadah adalah untuk memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia. Oleh karena itu, bila manusia beribadah, maka ia termasuk sebaik-baik manusia, sedangkan balasannya adalah surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka yang meridho kepadanya, dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Adapun manusia yang ingkar adalah sejelek-jelek manusia, balasannya adalah neraka. Sesuai dengan firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 3. Artinya, dan inilah suatu permakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kaum musyrikin bertaubat, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. 2. Fungsi penciptaan manusia. Merujuk pada penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah, maka fungsi manusia diciptakan adalah sebagai khalifahnya, sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Al-An'am ayat 165. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat sesat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 165. Kedua ayat ini dengan tegas Allah menyatakan bahwa fungsi manusia di muka bumi sebagai khalifatullah. Karena itu mereka bertugas menciptakan kemakmuran di dunia dan membangun berbagai segi kehidupan. Mengingat tugas ini sebagai amanah dari Allah, maka setiap menjalankan tugas sebagai khalifah merupakan pengabdian ibadah kepadanya. Adapun tugas yang dibebankan manusia banyak sekali, di antaranya adalah A. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, seperti menuntut ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain atau masyarakat secara umum, dan menghiasi diri dengan akhlak mulia yang harus disadari dan dilakukan setiap orang. B. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga. Hal ini erat kaitannya dengan penyaluran nafsu seksual dalam diri setiap orang yang bermoral.
namun dalam menyalurkan seksualnya hanya pada suami atau istri yang dinikahi, dan sebaliknya jika bukan pada pasangan yang dinikahinya, maka disebut zina. C. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat. Setiap manusia hidup di dunia tidak lepas dari manusia lainnya karena saling membutuhkan sehingga perlu mengadakan hubungan positif dan bermanfaat bagi semuanya. D. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Dalam kehidupan di dunia, manusia harus memilih jalan hidup, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Kedua jalan tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. Bagi orang-orang yang mengandalkan perilaku hewani, sehingga potensi nafsu lawamah dan amarah lebih dikedepankan, maka termasuk orang-orang yang celaka. Sebaliknya, siapapun yang berusaha menggapai pada tingkatan manusia yang mulia, maka dijadikanlah diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, Al-Quran menjelaskan tentang kehidupan manusia yang harus dilewati di dunia, sehingga dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat, yaitu 1. Menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia, maka potensi-potensi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai petunjuk Allah. Dalam arti ini, manusia dituntut untuk melakukan pengembangan diri secara seimbang antara aspek spiritual yang mengarah hubungan kepada Allah, juga mengembangkan fungsi ilmu dan akal dalam memenuhi perintah Allah di bumi secara praktis. Dan ini nampak sempurna dengan diperkuat doa yang selalu dibaca, yaitu di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Dalam memahami kebaikan dunia dan akhirat, pada ayat di atas terdapat beberapa pendapat, yaitu A. Kebaikan dunia akhirat tidak hanya berbentuk sesuatu yang baik dan bukan pula sifatnya kesenangan dunia semata. B. Kebaikan dunia akhirat tidak pula hanya berupa iman yang kokoh, sehat walafiat, rezeki yang memuaskan, pasangan yang ideal, dan memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. C. Kebaikan dunia akhirat tidak pula hanya bersifat keterbebasan dari rasa takut di hari akhir, akan tetapi lebih dari itu, yaitu memperoleh anugerah Allah yang tidak terbatas. Dengan kata lain, memperoleh kebaikan adalah segala sesuatu yang menyenangkan di dunia dan berakibat pula menyenangkan di akhirat. Untuk itu, ada beberapa cara untuk meraih keseimbangan duniawi dan ukhrawi, yaitu A. Memahami makna hidup, bahwa manusia hidup di muka bumi tidak lepas dengan memilih jalan hidupnya. Ada jalan menuju kebenaran, ada jalan menuju kesesatan. B. Memahami Al-Quran sebagai petunjuk yang memberikan rambu-rambu kepada manusia, kemana dan di mana jalan yang dapat dilaluinya untuk meraih keseimbangan duniawi dan ukhrawi. C. Mengasah kepekaan hati masing-masing sebagai penasehat yang diberikan oleh Allah agar memilih signal yang kuat ketika akan membuka salah satu pintu kesesatan. D. Menghindar atau menepis perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan atau dosa. 2. Memiliki keseimbangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional. Iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan merupakan potensial yang telah diberikan Allah kepada manusia tanpa pengecualian sedikit pun. Oleh karena itu, setiap orang berhak menggapai ketiganya dengan cara menggabungkannya dengan akal pikiran dan panca indera. Maka dialah termasuk orang-orang yang memiliki kesungguhan dan siap berkorban untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan dialah yang mengajarkan pada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu."
jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ayat ini menginformasikan bahwa manusia telah dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama, fungsi, dan karakteristik benda-benda juga berbahasa. Agar tujuan meningkatkan keimanan ini tercapai, maka potensi iman dan kepekaan emosional setiap insan harus dihidupkan dan dimaksimalkan. Dengan demikian, tujuan mencari, menggali, dan mengembangkan ilmu adalah untuk meningkatkan amal ibadah yang dijatuhkan dalam mencari ridho Allah dan meningkatkan kualitas amal soleh bagi kepentingan hidup kemanusiaan. Adapun cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui a. Panca indera, seperti sama pendengaran yang biasanya bersifat verbal dan basyar, penglihatan yang biasanya menghasilkan ilmu. B. Observasional eksperimen, seperti Allah mengajarkan Qabil cara mengubur mayat saudaranya Habil melalui perantara burung menggali bumi untuk memperlihatkan pada Qabil bagaimana seharusnya mengubur saudaranya. C. Pengamatan eksperimental, seperti Allah mengajarkan hakikat kebangkitan melalui suatu desa atau wilayah yang dinding-dinding rumahnya roboh lalu menutup atap rumahnya. D. Eksperimen, seperti Allah menunjukkan kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana menghidupkan yang mati menjadi hidup kembali. E. Akal, kalbu atau fuad, seperti mengangkat ayat-ayat Allah dalam kejadian alam semesta. Dampak negatif jika memisahkan antara iman, ilmu pengetahuan, dan kepekaan emosional terhadap pribadi seseorang, yaitu a. Seseorang yang mengandalkan ilmu pengetahuan yang luas tetapi lemah iman dan kepekaan emosionalnya, maka akan terjadi ketimpangan dan membuat hidupnya dalam keadaan frustasi. B. Seseorang yang memiliki iman yang kukuh sedangkan ilmunya tidak berkembang dan kepekaan emosionalnya sangat rendah, orang itu akan mengalami hidup seperti orang yang tidak mampu berbuat sesuatu. C. Seseorang yang kepekaan emosionalnya kuat, namun tidak didasari dengan ilmu, kemungkinan besar orang itu dalam kehidupannya serampangan, mengingat energi dalam menggerakkan dirinya luar biasa besarnya, namun tidak memperhatikan dan memperhitungkan segi positif dan negatifnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.